untuk Marta Mania dan juga Baraya Purnama di hari Kamis 29 September 2022. Alhamdulillah nih saya hari Jumat bisa hadir untuk berbincang mengenai satu helatan yang tidak boleh dilewatkan karena di bulan depan Oktober nanti Tasikmalaya alhamdulillah memperingati hari ke-21, kemudian juga untuk memberikannya akan diadakan acara Tasik Oktober Festival yang menghadirkan beragam acara seperti karnaval, kemudian juga gelaran budaya Jampana ini udah pasti ada, dan ini merupakan acara promosi produk kreatif Kota Tasikmalaya. Terlebih pemerintah Provinsi Jawa Barat menyarankan Kota Tasik tentunya juga sebagai pusat kawasan wisata unggulan atau KWU gitu kan, dimana nanti ada 8 sentra produk kreatif unggulan misalnya kayak batik, gelong gelis, payung gelis, dan yang lainnya ya. Dan untuk lebih lengkapnya, alhamdulillah kita sudah kehadiran tamu kehormatan yang bisa pendak di alhamdulillah. Bapak banget bisa di pendak karena Lujeng Enjing kanggo Bapak hadiah belum bukan kepala Surabaya Kota. Mulai Bapak kumaha damang kabarnya? Alhamdulillah kangen. Sambulingnya kangen ini Marta, pendengar Marta dan Purnama juga. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng tepa sampurasun. Rampes ya. Hadiah. Ini semakin segar Bapak. Apa sih Pak rahasianya? Dengan yang muda-muda Pak ya. Iya. Alhamdulillah kang ini para pendengar Marta dan Purnama yang ada di masing-masing. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Betul. Marta dan Purnama. Betul sekali ya. Kita membahas mengenai gelaran Tasik Oktober Festival dan juga nyangkut sama yang namanya karnaval Pak ya. Cuma bisa mendetail ke semua acara. Ini bahkan saat COVID pandemi hampir 2 tahun Pak ya kita rehat, tidak ada kegiatan. Nah tiba-tiba alhamdulillah bulan depan sudah mulai lagi untuk kembali menggelorakan ya acara ulang tahun Tasik. Kira-kira semangat apa yang dibawa, perubahan apa nih Pak Mangga? Kalau ini para pendengar Marta dan para pendengar Purnama FM yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, bahwa Kota Tasikmalaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2021 itu mulai terbentuknya apa yang disebut dengan Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Otomatis di tahun 2022 ini kita akan menginjak kepada hari jadi Kota Tasikmalaya yang ke-21. Sekarang kan tahun 2022, ini ke-21 tahun dengan apa namanya tema yaitu 21 tahun Kota Tasikmalaya dengan bangkit, berkarya, dan berjaya. Ini tema yang kami usung. Ini pemerintah Kota Tasikmalaya. Gitu Bang. Cuman Pak, dari sekian banyak tema, mengapa itu yang dipilih Pak? Mungkin ada sedikit cerita apakah kita harus bangkit dan semangat kembali. Kali ini kalau diumpamakan seorang manusia, kalau 21 tahun gagah, gelis, apa segala rupa ya tanya. Jadi kami bangkit bahwa setelah kita melanda COVID atau COVID yang melanda hampir seluruh dunia, kita harus bangkit, berjaya dan berkarya. Otomatis pelaksanaan atau kita terkena dengan virus COVID itu semua terpuruk lah, ada beberapa, tapi harus kita bangkit, berjaya dan berkarya. Kita tetap harus berkarya dan berjaya untuk Kota Tasikmalaya dan masyarakat Kota Tasikmalaya. Nah, kami dari berbagai rangkaian pada tahun 2020 ini kita merayakan hari jadi Kota Tasikmalaya yang merupakan hajat daripada masyarakat Kota Tasikmalaya, pesta rakyat hari jadi Kota Tasikmalaya. Banyak berbagai rangkaian di dalam hari jadi itu. Nah, kita sudah 2 tahun kami setelah ada COVID, kita terakhir pada tahun 2019 Pak ya, 19 kita waktu itu mengunjungi apa namanya Marta juga waktu itu kita menyuarakan bagaimana yang lebih detail. Alhamdulillah sekarang untuk COVID sudah melandai, makanya kita mari kita
kegiatan. Selama 2 tahun itu kita tetap merayakan hari jadi Kota Tasikmalaya yang ke-20, yang ke-19, tetapi sangat-sangat sederhana karena permasalahan dengan program dari penanggulangan COVID-19 itu. Jadi selama 2 tahun kita pakem lah ya untuk Tasik Oktober Festival. Jadi setelah rehat sekarang kita bangkit kembali dan lebih baik lagi Pak ya itu ya, untuk susunan acaranya gitu kan. Ini secara umum untuk acaranya sendiri mungkin secara umum ini kan tidak hanya karena apa Pak ya, masih banyak seperti yang dulu atau justru ada beberapa penambahan gitu. Kalau saya tidak salah itu ada 21 rantaian acara. Oke. Saya sebutkan ya misalnya Mapang Sabuyunan Jalan Sehat itu dilaksanakan. Nah, karena begini Kang bahwa ada yang sebelum hari jadi, kita hari jadinya itu tanggal 17 Oktober. Ada yang sesudah hari jadi. Nah, kita menyusun dari panitia dari pemerintah Kota Tasikmalaya dengan segala stakeholdernya, kita memberikan satu jadwal, misalnya untuk ke Jalan Sehat, juga ada pelaksanaan di masing-masing kecamatan, Pak. 10 kecamatan itu silakan mengadakan ini sudah ini kan, mulai tanggal 10 sampai tanggal 14 kita laksanakannya. Itu bulan Oktober ya. Oktober, betul. Jadi kita orientasinya ke Oktober. Kesiapannya sekarang Pak ya biar lebih. Iya, tapi kan kita mensosialisasikan dengan kita tidak ada kegiatan pada 2 tahun itu. Pada untuk tahun 2022 ini kita meriahkan sesemangat mungkin, seperjaya mungkin, seberkarya mungkin. Itu tema yang jadi untuk masyarakat Kota Tasikmalaya dan masyarakat lingkungan dari Kota Tasikmalaya, itu Kabupaten Tasikmalaya, baik itu Kabupaten Jambi, silakan itu untuk merayakan di Kota Tasikmalaya. Selain itu ada yang disebut lomba balap sepeda. Sepedaan ya. 15 tanggal 15 kejuaraan Master Road. Ini silakan nanti tanggal 15 Oktober, Kang Noni. Itu sesuai dengan rangkaian hari jadi. Jadi yang disebut dengan Bigfoot atau ban yang besar-besar itu opernya akan dilaksanakan di Dadaha. Mari, dan ini tidak dipungut biaya. Gratis Pak ya? Gratis loh, karena ini pesta rakyat. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 15. Dan juga, nah ini yang terpenting, dari OJK, Otonomi Jasa Keuangan, itu tanggal 16 itu akan dilaksanakan bagaimana melayani masyarakat Kota Tasikmalaya, di mana OJK akan mengumpulkan seluruh mobil kas keliling dari perbankan, mulai dari penukaran uang, mulai dari proses ke perbankan kredit. Silakan mendatang, itu akan dilaksanakan di Dadaha, di depan Gor Sukapura. Jadi OJK itu akan menyediakan seluruh elemen dari perbankan yang ada di bawah OJK itu, akan mengadakan pameran 1 hari, itu tanggal 16 akan dilaksanakan. Mungkin nanti akan diindikan oleh OJK sendiri. Ini suatu rangkaian. Juga kita tetap melaksanakan yang namanya upacara hari jadi Kota Tasikmalaya, juga rapat paripurna istimewa pasti setiap tahun itu selalu diserahkan. Kita akan meriahkan sebagaimana tagline dari itu, bangkit, berkarya, dan berjaya. Dan Pak kawan ini tema pada tahun 2021 yang saya persiapkan ini karya dari Ibu Yusuf. Ini bukan lukisan ya, karena kan
beliau memang pelukis, sangat pelukis ya, gitu. karena putri dari Putri, ya. Pak Apandi, maestro, ya. Iya, Ini salah satu hadiah yang diberikan untuk Kota Tasikmalaya khusus dari Ibu Rukmini Apandi Yusuf. Ya. Ini salah satunya untuk tahun ini kita ini kan. Jadi bukan tekan tapi betul-betul lukisan. Lukisan ya, dan pasti nanti kalau ketemu akan ditanya kira-kira filosofinya apa Pak ya? Iya betul. Lukisannya sangat sangat penuh dengan ciri khas gitu. Jadi kamu nih dari rangkaian hari jadi ini banyak itu donor darah juga. Ada. Juga Pak Ibu Wali Kota itu sebagai ketua Dekranasda itu ada yang disebut acara itu tanggal 18 sampai 19, 20 sampai 20 itu akan mengadakan Dekranasda Kota Tasikmalaya yang otomatis banyak beberapa elemen dari KM, dari segala macam, baik itu 7 komoditi unggulan, termasuk di dalamnya adalah kuliner. Oke, karena kan itu akan dipusatkan semua di pasti kan kulinernya memang beragam ya dari madunya Pak ya? Iya. Tidak hanya bakso. Bukan hanya bakso, tapi banyak sekali yang ini akan bertumpah ruah. Silakan masyarakat umum, dan ini diselenggarakan atas kerjasama satu program dari Dekranasda Kota Tasikmalaya ya dalam memperingati hari jadi Kota Tasikmalaya rangkaian. Iya, serangkaian. Terus lagi ini ada beberapa panggung kesenian. Baik dilaksanakan di Komplek Dedaha, kita ada tiga panggung gedung kesenian, terus halaman gedung kesenian juga di halaman Gor Sukapura. Nah itu kita akan bikin satu panggung untuk memeriahkan dalam acara Tasik Oktober Festival ini. Salah satunya adalah pesta ayat tidak dipungut bayaran. Ada para pawai band, terus beberapa macam, terus yang tradisional juga itu akan dipandu juga di Balai Kota Tasikmalaya. Ada juga. Jadi kita semeriah mungkin, hayo kita mari para penonton seluruh masyarakat Tasikmalaya, baik itu para pendengar dari Marta, dari Purnama, ayo semuanya kita tempo. Iya, jadi intinya Pak tidak hanya seputar kesenian, kerajinan, tapi tadi kan ada sesi edukasi untuk mengenai dunia keuangan kan sama OJK juga. Jadi semuanya ini OJK. Kebetulan ya. Pak Edi itu kepala OJK di Tasikmalaya. Itu ada satu program yang ini menarik sekali. Bagaimana kita dalam melaksanakan Tekmen sekarang itu bangkit, berkarya dan berjaya. Salah satunya yang difasilitasi oleh OJK dari Kota Tasikmalaya. Itu memberikan satu program, itu memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya. Bagaimana proses keuangan dengan perbankan, dan saya yang paling ini penukaran uang dari masing-masing bank ini di bawah OJK. OJK Kota Tasikmalaya. Pak Edi, saya ucapkan terima kasih ini. Ini salah satu rangkaian yang akan dirangkaikan dalam hari jadi Kota Tasikmalaya. Malam ini dan juga pada pertama kita kembali lagi untuk melanjutkan perbincangan dengan Bapak Hadian, beliau Kepala Disperbutan Kota Tasikmalaya mengenai rangkaian acara Tasikmalaya Oktober Festival dan juga hari jadi Kota Tasikmalaya ke-21 gitu kan. Dan tadi sudah dibahas bahwa untuk rangkaian kegiatannya itu ada sampai 20 Pak ya. 20 dengan macam-macam. Itu yang baru terdaftar. Terdaftar Pak ya. Belum lagi nanti ya di bulan Oktober itu pasti banyak rangkaian yang tergantung situasi dan kondisinya. Akan ditambah juga. Iya, siap. Kita sekarang memang sengaja akhir September biar lebih matang Pak ya persiapannya kayak gitu. Cuma nih Pak, boleh nggak sedikit juga Pak, bagaimana persiapan di tengah 2 tahun sudah rehat kan? Kita mesti adaptasi dulu. Yang biasa set gitu jadi kalau ini pernah ada nggak sih Pak seperti itu gitu di kalau di orang Sunda masih buka budak adi-adi selama ada 2 tahun kita pakem di dalam arti
untuk hari jadi tetap dilaksanakan pada tahun 2020, 2021, tetapi sangat-sangat sederhana karena permasalahan COVID itu. Dan kalau ini yang tadi saya lupa di dalam rangkaian yang 20 itu, yang paling ini adalah pagelaran wayang golek. Wayang golek itu akan dilaksanakan di Balai Kota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun di Tasikmalaya. Juga yang terpenting kita sebagai syukuran, tasakur, malam tasakuran Kota Tasikmalaya itu akan dilaksanakan juga di Balai Kota. Ini salah satu rangkaian dari berbagai macam rangkaian dari peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya yang ke-21. Dan terakhir mungkin itu kita akan melaksanakan ya tadi seperti pertanyaan Bang Oni, setelah 2 tahun kita vakum ya sekarang ada lagi yang disebut Tasik Oktober Festival. Ini merupakan satu bagian atau rangkaian dari peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya. Jadi sekali lagi saya mengharapkan para pendengar Marta, FM Purnama, mari kita berbondong-bondong untuk memberikan hari jadi Kota Tasikmalaya dengan TOF-nya. Dan ini gratis, gratis bayarnya. Cuma ini Pak, untuk tempat mengapa dipusatkan di Balai Kota, nggak di hanya emang sekarang lagi bercantik dengan pedestriannya, gitu Pak. Memang ini atas nama pimpinan Kota Tasikmalaya dengan pelaksanaan TOF-nya itu kenapa kok di Balai Kota, dan TOF sekarang itu pertama kali dilaksanakan di Balai Kota Jalan Letnan Harun di Kota Tasikmalaya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 yang terakhir itu kita melaksanakan di Jalan Hajet, tapi kan di Jalan Hajet sedang melaksanakan pedestrian di Jalan Cihidung. Jadi kita salah satunya yang terhambat itu. Tapi kita atas arahan dari Pak Wali Kota Tasikmalaya itu dipusatkan di komplek Balai Kota Jalan Letnan Harun, dan juga untuk aktivitas kesenian itu di Dadaha, di komplek Dadaha, yaitu di komplek gedung kesenian dan juga di lapangan Gor Sukapura Tasikmalaya. Jadi ada dua, satu di Balai Kota untuk pelaksanaan kibar budayanya, dan untuk apresiasi seni itu di di komplek Dadaha. Dan ingat Kong ini mangga Kong ini beli balik nonton di Dadaha itu 2 hari, insya Allah tanggal 13 sampai 14 di Dadaha. Dan gratis kami ada parade band, ada aktualisasi daripada seniman dan budaya Kota Tasikmalaya itu akan bertumpah ruah di sana komplek Dadaha itu. Nah, Pak Hadian untuk tadi kan sempat juga disinggung mengenai gelaran karnaval Haren Jampana. Ini kan ada beberapa persyaratannya yang mesti diikuti, atau untuk martabelnya Balai Purnama memang mau menjadi bagian dari harus seperti apa nih mekanismenya? Untuk yang kami kelola ada 2, itu pentas seni yang tadi saya sampaikan di gedung kesenian, di halaman parkir gedung kesenian, terus di Gor Sukapura halaman parkirnya. Itu pentas seni, mulai dari tradisional maupun yang modern, yang keagamaan, misalnya nasyid itu ada di sana. Itu kita akan gelar pada tanggal 13 dan 14. Jadi silakan kalau ini datang masyarakat pendengar dari Purnama Rekol atau dari Marta FM, silakan ke sana. Dan ini gratis, silakan. Nah, sebelum pelaksanaan karnaval budaya itu yang jatuh pada tanggal 23 Kang, itu kita akan pusatkan di Jalan Letnan Harun di depan Balai Kota Tasikmalaya. Kita nanti akan percantik bagaimana jalan yang ke Balai Kota di Letnan Harun itu, bagaimana ada podiumnya, podium utama, undangan, terus untuk daerah persiapan di mana, terus melewati jalur apa saja, itu akan dilakukan
laksanakan salah satunya kita yaitu juknis atau petunjuk teknis yang akan bagaimana sih Jampana itu. Itu sebagai filosofinya kami tetap menunjung tentang yang disebut Jampana, di mana Jampana itu ada satu sosial yang disebut apa sih yang disebut Jampana sebagai rasa syukur. Ini masyarakat Kota Tasikmalaya itu kami sudah buat satu juknis untuk pelaksanaan teknis. Jadi bagaimana bentuk Jampana, bagaimana yang mengiringnya Jampana. Nah itu silahkan pendaftaran mulai hari Senin itu tanggal 3 Oktober di Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga di Jalan Dadaha. Silakan di sana. Kita akan kita berikan namanya juknis. Ya. Berapa orang sih untuk ini? Ya, kami sudah menginginkan 50. Ini belum pendaftaran. Belum ya? Belum pendaftaran. Udah tercatat 50. Harus buru-buru Pak ya, boleh ikutan ya. Karena kita akan mempersiapkan bagaimana daerah persiapan di Jalan Datanarun. Seperti misalnya dari OPD, organisasi perangkat daerah, dari kecamatan, dari komunitas seni dan budaya, dari perbankan, itu akan menjadikan satu anggota pawai daripada karnaval budaya yang kami akan laksanakan pada tanggal 23 ini. Oke, jadi intinya adalah pas Oktober datang langsung aja ke kantor ya. Untuk pendaftaran. Jadi kita juga akan memberikan satu nomor pendaftaran, bagaimana dia melewati podium kehormatan, nomor urutannya itu kita akan sampaikan. Segala macam itu silakan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga di daerah. Untuk karnaval nih Pak, kan biasa suka ada penghargaan yang diberikan gitu. Maka tahun ini juga ada perbedaan karena 2 tahun kita istirahat atau double Pak. Gimana nih Pak? Penghargaan award yang diberikan kita merencanakan tentang yang namanya ini ada penilaian. Kita siapkan yang namanya juri untuk, dan juri itu tidak tanggung-tanggung dari juri yang budayawan lah, seniman lah, tokoh adat lah. Ini yang menjadi tim penilaian dari peserta Jampana yang akan kita laksanakan pada tahun 2020. Otomatis ya dengan piagam daripada Jampana. Dan piagamnya juga bukan piagam yang biasa orang boleh adakan, tapi betul-betul artistik. Nah itu dia ya. Begitu ya. Begitu membanggakan untuk bisa didapatkan oleh para pemenang nanti itu dia ya. Siap ya. Betul. Pak, tadi udah banyak yang bunyi, kayaknya pertanyaan Martabenia Balai Purnama banyak, tapi kita lihat dulu Pak ya, kita cek dulu Pak. Siapa yang nanya, kita akan balik setelah yang berikut ini Martabenia dan juga semuanya. Ya, untuk Balai Purnama dan juga Martabenia, sekarang saya akan mengecek beberapa pertanyaan yang sudah ada. Ini akan dijawab oleh Pak Hadian, Pak ya. Ini ada beberapa nih Pak, tapi kita ambil aja 3 atau 4 Pak ya. Boleh. Udah kayak kita cermati Pak. Siap. Ini sebagian ada yang sudah dijawab, tapi juga ada yang belum nih. Tapi hatur nuhun pisan untuk yang sudah mengirimkan dan juga mendengarkan. Dari Dimas, ini setelah rehat 2 tahun, ada yang spesial nggak dari acara TWF sebelumnya gitu Pak? Oke. Ya memang kita tahu bahwa sudah 2 tahun karena COVID kita pakem aja. Tapi dalam arti untuk perayaan hari jadi tetap walaupun diselenggarakan dengan sangat sederhana. Nah kembali setelah 2022 ini kita gelar lagi yang namanya Tasik Oktober Festival. Otomatis yang saya sampaikan tadi, kita memulai lagi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi ada nggak yang yang spesial? Ya diantaranya beberapa kegiatan-kegiatan mungkin
tidak akan sama dengan yang terakhir pada tahun 2019. Jadi saya mengajak tontonlah semua masyarakat Tasikmalaya, masyarakat pendengar dari Marta FM, dari Radio Purnama FM. Mari kita berbondong-bondong untuk merayakan sebagai pesta rakyat. Siap. Otomatis begitu. Jadi banyak yang beda Siap. ya, bangga. Hatur nuhun kanggo Tanti, Pagi, Pak Hadiah sama Kang Nino. Kalau nanti pas pelaksanaan TOF, apakah trotoar di Hajat akan dan sudah selesai? Kemudian juga nyangkut sama Hajat Pak. Jadi apakah juga akan diadakan acara kayak Fashion Week gitu Pak? Ya, gimana nih Pak? Ini banyak juga pertanyaan dari para pelaku Fashion Week ya. Sebagai contohnya kita punya mimpi, harus ada mimpi itu. Kita pernah melaksanakan afeksi di Semarang yang disebut dengan Semarang Day. Saya punya rencana waktu tahun 2020 itu akan dilaksanakan TOF Night. Tapi yang keburu tapi untuk tahun ini baru kita gelar lagi dan menjadi satu yang pembeda. Kita akan melaksanakan yang disebut dengan TOF itu di Jalan Letnan Harun di Komplek Balai Kota. Kenapa tidak seperti biasanya kita terakhir di Hajat Mustafa itu 2019 ya kan, waktu itu saya juga memberikan informasi di Radio Marta. Betul sempat nama. Tapi untuk tahun ini yang Oktober itu kemungkinan belum selesai yang di Hajat Mustafa dan juga ini satu tiket dari Pak Wali Kota. Ramaikan Balai Kota milik masyarakat Kota Saifullah. Betul. Ini adalah pesta rakyat. Jadi kita beralih ke Jalan Letnan Harun di Komplek Balai Kota. Jadi dalam situasi kondisi Jalan Hajat yang hiruk pikuk dengan pembangunan pedestrian, mari kita ramaikan kawasan Balai Kota. Tanpa mengenai kemeriahan dan juga akan lebih merekatkan ya hubungan dengan beberapa instansi kita juga ya. Siap. Ada dari Andi nih Pak. Tiasa disampaikan mulai di jalan manakah Dewi ka mana kanggo kana apa yang nonton sahurna Pak. Surat kanggo siap-siap gitu Pak. Iya tadi terus karena teknis. Atau kirian Pak. Dari masyarakat Kota Tasikmalaya. Ya terima kasih Kak Teh Ani. Begini, di Jalan Letnan Harun itu tergantung pada peserta. Kalau kita peserta lebih dari 100, bagaimana kalau 5 menit saja satu peserta berarti sudah 100 kali 5. Bagaimana panjangnya itu? Jadi kita persiapkan di daerah mana daerah persiapan itu di Jalan Letnan Harun. Kita daerah persiapan itu kalau Teh Ani dan masyarakat pendengar dari Marta ini yang namanya rumah makan apa namanya Jembar. Jembar. Nah itu daerah persiapan. Nah itu daerah persiapan. Dan kita tahu bahwa di Letnan Harun itu ada 2 jalur, ada kiri yang kanan. Kita akan menggunakan jalur yang kiri dari arah Rancabangu. Jadi silakan Teh Ani dan masyarakat semua itu nonton untuk di Jalan Harun. Kita mungkin dari Polres sampai yang penting begini, undangan para penonton itu akan dipusatkan yaitu di Jalan Letnan Harun. Dan untuk tamu kehormatan, undangan akan ada di depan Balai Kota, tapi tidak di dalamnya. Kita direncanakan mulai pawai itu dari mulai Jembar, sebelah sananya, dan bagaimana peserta yang akan ikut. Jadi kita persiapkan hanya baru 50, belum pendaftaran udah 50 Kang Dino. Yang nanti ya, berapa banyak. Banyak para penonton yang akan dimeriahkan oleh ini. Dan kita kalau lebih dari 100 juga akan persiapan akan berpindah ke kalau tidak cukup dengan jalan
makan bareng. Betul. Ya, pokoknya hari nonton lah. Siap. Masyarakat pendengar Marta FM dengan Purnama dengan masyarakat Kota Semua diambilkan Pak ya. Diambilkan. Dan ini gratis. Gratis ya. Adalah pesta rakyat. Pesta, ya, Dan ya. juga kita akan mengundang beberapa tokoh masyarakat Kota Tasikmalaya yang sudah sukses di luar Kota Tasikmalaya. Iya. Ya, mulai dari TNI, mulai dari tokoh wira swasta segala macam, tokoh budaya, dan kita akan undang untuk bagaimana sih pelaksanaan TOF itu dari kementerian juga mungkin saya belum tahu ini Sandio Udo sudah kita siapkan untuk diundang, tapi karena beliau banyak acara-acara yang seperti ini kita akan undang sendiri. Betul. Salah satunya Siap. termasuk Gubernur Jawa Barat dan Kepala Daerah Priangan Timur Akan ada juga Pak. ya, kita akan undang. Ya, siap Pak. Pak, ini Pak yang terakhir Pak ya, pertanyaan yang karena waktu yang sudah diumumkan dari Caca, Monta untuk pendaftaran buat karnaval apakah gratis atau ada administrasinya? Hatur nuhun. Caca begini, mungkin dari pelaku apa itu budayawan, seniman, dari pelaku UKM silakan daftar hari Senin. Hari Senin itu kita 1 minggu atau ini sudah, karena 1 minggu ke depan kita sudah persiapan itu. Belum kita mempersiapkan panggung, belum mempersiapkan andalalinnya, analisa dampak lalu lintas, bagaimana kendaraan, karena kita yang membedakan Kang Nino untuk di Jalan Harun itu ada bis, ada truk. Betul, banyak, itu yang banyak ya. Kalau di Hajat kan tidak ada. Nah ini lalu lintasnya betul-betul padat. Nah bagaimana itu andalain yang dipersiapkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, diantaranya dari Dinas Perhubungan, dari Dinas Pol PP, dan juga dari Polres khusus untuk lalinnya. Ini harus dipersiapkan. Jadi kalau Caca mau daftar gratis. Nah itu dia. Dengan syarat silahkan mendaftarkan diri kepada Dispora Bupar Kota Tasikmalaya di Dadaha. Dengan yang lain yang namanya Jampana disediakan oleh pribadi masing-masing atau komunitas. Tapi sebenarnya Pak, dari Bapak Hadian ada closing statement atau saja juga harapan dari Helatan Oktober Festival tahun ini apa yang pengen disampaikan? Mangga Pak. Pertama tentu kita seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya, baik itu seluruh masyarakat pendukung misalnya dari Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, silahkan berdatang-datang berbondong-bondong kepada pelaksanaan hari jadi Tasikmalaya yang saya uraikan tadi, yang 20 rangkaian acara itu. Tetapi untuk penampilan seni budaya itu tanggal 13 sampai 14, dan kibar budaya atau pagelaran budaya itu Jampana itu kita akan laksanakan pada tanggal 23. Juga tidak kalah pentingnya ada wayang goreng, sok berbondong-bondong. Siapa Pak dalangnya Pak? Bocorannya kita sudah mengkontak Pak Dadan, anaknya Pak Asep Sunaria. Pak Dadan itu namanya Dadan Sunaria kalau tidak salah. Dan mantap. Insya Allah, nah ini Bang Jabar. Dari Bang Jabar itu akan menghadiahkan satu pagelaran yang disebut dengan pagelaran wayang golek. Silakan masyarakat Kota Tasik berbondong-bondong ke area balik kota, gitu kan. Saya mengharapkan walaupun ini berbeda dengan tahun-tahun terakhir kemarin, masalah tempat kita ramaikan komplek Jalan Harun di Dadaha, di Balai Kota untuk mari berbondong-bondong semua masyarakat. Ini adalah pesta rakyat. Dan semua juga dilaksanakan secara gratis. Gitu dia. Jangan sampai karena ini ada pesta rakyat. Bagaimana kita syukuri
ada malam tasakuran gitu. Ini salah satunya kita bentuk satu syukuran bahwa kita Milangkara yang ke-21 ulang tahun ke-21 pemerintah Kota Tasikmalaya dengan masyarakat Kota Tasikmalaya. Saya kira itu Kang Nino. Mari kita berbondong-bondong semua. Ayo. Iya, semoga lancar Pak, kita disahkan semuanya. Siap. Amin. Bapak Hadian satu nuhun pisan. Terima kasih sudah hadir pagi ini di tengah kesibukannya ya. Semoga sekali lagi lancar buat semua rencananya. Amin. Nanti meriah lah acaranya. Amin. Terus teman-teman semua juga sini terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu. Yang pasti untuk pertama ini ada juga banyak penemat. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Hadian. Beliau merupakan kepala Disperbudpar Kota Tasikmalaya mengenai acara Tasikmalaya Tour Festival yang menjadi bagian di Hari Jadi Kota Tasik yang ke-21 tahun 2022. Iya. Mantap. Bapak hatur nuhun. Sami-sami Kang Mudah pernah beli banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai jumpa saya, Mangga nuhun.